Halo teman-teman Sobat CPNS, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini kita akan mengerjakan materi soal TIU. Jadi soal-soal ini akan menjadi referensi teman-teman melihat berbagai tipe atau berbagai jenis model soal yang diprediksi akan muncul pada saat tes SKD di tahun 2023. Oke, jadi materi soal hari ini kita akan membahas tentang deret dan juga soal cerita. Jadi kita langsung lihat untuk soal yang pertama. Jadi soal pertama itu ada bilangan deret ya. Nah, jadi untuk deret, teman-teman harus memperbanyak latihan melihat berbagai macam jenis atau model-model dari tiap deret. Jadi ini akan memudahkan teman-teman pada saat tes SKD nanti. Oke, jadi kita lihat untuk soal yang pertama. Jadi 1816, kemudian 1802, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat polanya, kita lihat ya, ini kan angka 18 ya. Jadi semuanya itu angka 18, berarti sekarang kita akan hanya fokus di dua angka di belakang. Oke? Nah, kita lihat 16, jadi di sini ada angka 16, di sini juga di sini angka 17, di sini angka 19. Berarti kita coba mengikuti pola ini ya. Ini dan ini. Kalau 16 ke 17 ini kan berarti ditambah 1. 17 ke 19 ini ditambah 2. Maka kita coba ke angka berikutnya dengan pola di sini 1, kemudian 2, maka di sini kita coba 3, berarti 19 tambah 3 itu adalah 21. Maaf, 22 ya, 22. Nah, sekarang kita lihat di pilihan jawaban. Nah, berarti 1822 ya yang di sini, 1822. Berarti jawabannya antara pilihan jawaban A dan B. Berarti karena ada dua pilihan jawaban, selanjutnya kita akan cari nilai atau angka berikutnya. Jadi 1802 sama 1808. Ini kita coba ke titik-titik yang pertama ya. Nah, kalau kita lihat 2 ke 8 ini kita coba dulu ya. Jadi 2 tambah 6 kan 8. Kemudian coba kita pakai pola yang sama, 8 tambah 6. 8 tambah 6 ini kan berarti 14 ya. Di belakangnya 14. Jadi kita cek, ternyata bukan jawabannya teman-teman, karena ini di sini kan 08 dan 32. Berarti polanya bukan yang ini. Kita coba untuk yang lain, pola bilangan yang lain. Kalau di sini tambah 6, kita coba di sini ditambah 12. Jadi kalau ditambah 12, berarti di sini selanjutnya akan 1820 ya. Ini juga bukan jawabannya, berarti ini juga bukan pola 6 ditambah 6 atau tambah 12. Kita cari, kita coba pola yang lainnya. Nah, kita perhatikan di sini kan 802 ya, di sini 2, kemudian di sini 8. Kita coba kalau 2 itu kan 2 berpangkat 1. Nah, kalau 808 itu kan 08 ini ya, 2 berpangkat 3. Jadi 2 dikali 2 4, dikali 2 berarti 8. Nah, karena di sini pangkat 1, ini pangkat 3, maka kita coba 2 berpangkat 5. Oke, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 dikali 2 32. Jadi kita cek. Nah, teman-teman, di sini ada 1832, berarti jawaban yang paling tepat ada di pilihan jawaban B. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Baik, kita ke soal yang kedua. Nah, di sini ada bilangan puluh ribuan ya, jadi 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000. Jadi ini kita abaikan karena ini bersusun, berarti di sini 20 pilihan jawabannya ya, berarti di sini adalah 20. Selanjutnya kita cari pola yang bilangan ratusan di belakangnya ya. Nah, perhatikan 021 jadi 21 ke 47. Jadi kalau 21 tambah 21, kita coba dulu 21 tambah 21 itu kan 42 ya. Karena di sini 47, kita coba berarti ini ditambah 5.
Nah, kita coba ini, berarti 21 dikali 2, kemudian ditambah 5. Nah, kita gunakan pola yang sama di angka berikutnya. Kalau 47 ini kita kali 2, jadi 47 kali 2, 7 kali 2, 14, simpan 1, 2 kali 4, 8, 9. Kemudian kita tambah 5. Nah, hasilnya 99. Ini sama ya. Nah, berarti pola yang akan kita gunakan untuk angka selanjutnya, di sini juga sama, kali 2 dan tambah 5. Sekarang kita coba 411 dikali 2 itu berarti 822 ya. Ini 411 dikali 2. Kemudian kita tambah 5. Jadi 782. Jadi 827. Berarti kita sudah temukan jawabannya di pilihan jawaban D. Oke ya teman-teman. Baik, kita ke soal yang ketiga. Nah, ini soal ketiga. Jarak tempuh Andi ke sekolah adalah 30 km. Andi telat 10 menit. Berapakah kecepatan Andi sekarang? Jadi ini masuk sebagai soal cerita ya teman-teman. Jadi kita lihat jarak tempuh Andi ke sekolah adalah 30 km. Andi telat 10 menit. Berapakah kecepatan Andi? Berarti yang ditanyakan adalah kecepatannya Andi. Nah, satuan kecepatan itu kan kilometer per jam ya, kilometer per jam. Nah, berarti kita masukkan kilometer, kecepatannya, kilometernya itu kan jaraknya kan 30 per. Nah, kita lihat karena Andi telat 10 menit dan di satuan kecepatan itu kan jarak per waktu ya. Nah, jam ya di sini. Karena telat 10 menit berarti karena jam itu 60 menit. Kemudian telat 10 menit berarti kita kurang 10 menit. Berarti waktunya tinggal 50 menit ya. Jarak tempuhnya 50 menit. Nah, karena satuan kecepatan jadi satuan kecepatan adalah kilometer per jam dan di sini adalah menit, maka kalau kita mau buat jadi jam ini harus kita bagi 60. Oke? Paham ya? Jadi saya ulangi, karena satuan kecepatan itu adalah kilometer per jam. Jadi kita masukkan nilai kilometernya berapa, jaraknya berapa, itu adalah 30. Nah, dikatakan bahwa Andi itu telat 10 menit. Karena satuan kecepatan itu kan jamnya, jadi 60 menit, kita kurang 10 menit. Berarti waktu tempuh Andi itu tinggal 50. Nah, berarti kita per 50. Nah, karena kita gunakan satuan jam, berarti ini harus kita per 60 supaya hitung per jamnya itu benar atau lebih pas ya. Karena kalau kita bagi 50 berarti itu sudah tidak cocok ya. Jadi kalau kilometer per menit itu sudah bukan satuan yang bisa digunakan pada satuan kecepatan, mencari kecepatan. Jadi kita per 60. Selanjutnya ini kita bisa coret. Nah, berarti tinggal 6 dikali 30. 6 kali 30 kan 180 per 5. Nah, kita cari 180 dibagi 5. 3 kali 5, 15. 8 kurang 5, 3, 0, 6. 6 kali 5, 30. Maka kecepatannya itu adalah 36 km per jam. Jadi jawabannya ada di pilihan jawaban D. Oke teman-teman, dipahami ya. Kita next ke soal nomor 4. Teman-teman, sebelum kita melangkah membahas materi soal berikutnya, yuk saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang ingin memantapkan persiapannya menghadapi tes CPNS di tahun 2023. Ayo belajar bersama kami di Sobat CPNS. Nah, caranya cukup gampang. Kalian cukup mengunjungi web kami di Sobat CPNS dan klik daftar sekarang. Setelah daftar, kalian akan masuk ke halaman Sobat CPNS. Nah, di sini ada menu belajar. Langsung klik beli paket. Selanjutnya ada paket belajar SKD CPNS yang kalian bisa beli. Jadi ada paket SKD CPNS dengan harga 99.000 per tahun, ada paket SKD Platinum dengan harga 175.000 per tahun. Nah, ada juga paket kedinasan. Jadi silakan pilih paket yang ingin kalian ambil. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Segera beli paketnya, kami tunggu. Kita ke soal yang keempat.
Untuk mengecat sebuah ruangan, Andi memerlukan waktu 3 jam, sedangkan Budi butuh waktu 6 jam untuk menyelesaikannya. Jika Andi dan Budi bekerja bersama-sama, berapa bagian pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu 1,5 jam? Jadi ditanyakan berapa bagian, jadi kita tulis cara menyelesaikannya. Jadi 1/3 ini adalah waktunya Andi, kita tambah waktunya Budi berarti 1/6 karena bekerja bersama-sama ya, jadi kita tambah. Selanjutnya kita samakan penyebutnya, bisa kita pakai 6 bagi 3 2 kali 1 2 ditambah 6 bagi 6 1 1 kali 1 1, kita peroleh 3/6. Ini juga masih bisa kita kecilkan, masing-masing kita bagi 3, maka 1/2. Selanjutnya, karena ditanyakan berapa bagian pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu 1,5 jam, berarti ini akan kita kali 1,5. Untuk memudahkan, kita buat 1,5 ini menjadi bilangan pecahan, berarti 1,5 itu kan berarti 15/10 ya. Kalau kita sederhanakan, ini masing-masing kita bagi 5 berarti 3/2. Nah, ini dikali 3/2. 3 kali 1 3, 2 kali 2 4. Nah, berarti bagian yang dikerjakan selama 1,5 jam itu adalah 3/4 bagian. Jawabannya ada di pilihan jawaban C. Nah, teman-teman juga bisa menyelesaikan dengan cara lain. Kita lihat, jadi waktunya Andi itu, waktu Andi kita kali dengan waktunya Budi, 6. Kemudian kita per dengan waktu Andi ditambah waktu Budi, jadi 3 tambah 6 berarti 9. 3 kali 6 18, per 9 itu sama dengan 2 jam. Nah, berarti kalau mereka mengerjakan bersama-sama, itu bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam. Dan yang ditanyakan adalah waktu atau bagian yang selesai jika dikerjakan 1,5 jam, berarti kita buat ilustrasi gambarnya. Karena pekerjaan itu, ini kita ibaratkan sebuah pekerjaan itu diselesaikan dalam waktu 2 jam. Jadi kalau 1 jam berarti masing-masing di sini ya setengah bagian kalau 1 jamnya. Nah, berarti kalau 1 jam itu setengah bagian saja yang selesai. Tapi karena ditanyakan 1,5 jam, berarti 1 jam di sini, maka ini kita tambah lagi di sini. Jadi kalau setengah kita bagi 2 itu kan berarti 0,25. Kalau setengah di sini itu 0,05. Berarti 0,5 kita tambah 0,25 itu berarti 0,75. Itu sama dengan 3/4. Berarti jawabannya di pilihan jawaban C. Oke, kita ke soal yang terakhir. Pak Andi berencana akan mengecat dinding rumahnya yang berukuran 650 cm dikali 400 cm. Diketahui biaya pengecatan saat ini adalah 4.750 per meter persegi. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Andi untuk mengecat dinding rumahnya? Jadi kita ubah dulu karena yang diketahui adalah harga per meter persegi, per meternya ya. Berarti cm ini kita ubah ke meter dulu, berarti kita bagi 100. Nah, berarti ini 6,5 dikali 4. Kita hitung manual, 5 kali 4 20. 6 kali 4 24 tambah 2 berarti 26. Nah, satu angka di belakang koma ya, berarti tinggal 26. Selanjutnya 26 kita kali dengan 4.750. Nah, 475 dikali 26. 6 kali 5 0, simpan 3. 7 kali 6 42, berarti 45 tambah 4. 6 kali 4 24, 28. 2 kali 5 10, simpan 1. 2 kali 7 14 tambah 1 15, simpan 1. 4 kali 2 8, 9. 0. Ini tadi 0 ya, berarti 5. 8 tambah 5 13, simpan 1. 12. Nah, karena tadi di sini ada 0 ya, berarti kita tambah 0. Jadi jawabannya 123.500. Jawabannya ada di pilihan jawaban D. Oke, teman-teman, semoga paham penjelasan saya. Ini sebagai referensi teman-teman mengerjakan berbagai jenis soal yang diprediksi akan muncul di tes SKD TIU CPNS di tahun 2023. Baik, tetap semangat dan selamat belajar.